Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa annahu la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, sesungguhnya segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat fadilah kepada kita dengan rahmat-Nya lah sehingga pada hari yang ke-11 ini kita masih bisa menjalankan perintah-Nya puasa Ramadan dan menjauhi larangan-Nya yang membatalkan puasa. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Cokro Aminoto, bagi yang hadir di majelis maupun yang menyimak di rumah masing-masing, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan itu alladzi unzila, yaitu diturunkan fihi di dalamnya Al-Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, tetapi sebenarnya yang diturunkan di bulan Ramadan itu bukan hanya Al-Quran, bahkan kitab-kitab sebelumnya juga diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Wasilah bin Al-Aqsa radhiyallahu anhu, an Wasilah yakni Ibnu Al-Asqa radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhuf Ibrahim awwala lailatin min Ramadan wa unzilatit Taurah li sittina madina min Ramadan wal Injilu li salasata asyrata khalat min Ramadan. Wan Jabir anna az-Zabura anzala lisna asyrata lailah khalat min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'a ashrin khalat min Ramadan. Rawahu Ahmad. Dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, diturunkannya suhuf Nabi Ibrahim adalah di bulan Ramadan. Jadi sebelum diturunkannya Al-Quran itu turun beberapa wahyu. Sebelum turunnya kitab-kitab itu turun beberapa wahyu.
Yang wahyu itu semuanya jumlahnya ada 100 suhuf. 100 suhuf itu diturunkan yang pertama kepada Nabi Sis. Nabi Sis berupa 50 suhuf, 50 lembaran yang berisi wahyu Allah. Itu anaknya Nabi Adam. Lalu kemudian turun lagi kepada Nabi Khanuh. Khanuh itu Nabi Idris. Nabi Idris itu diturunkan padanya 30 suhuf. Jadi total dari Nabi Sis 50, Nabi Idris 30, jadinya 80. Lalu kemudian yang 10 turun kepada Nabi Ibrahim. Dan yang 10 turun kepada Nabi Musa sebelum menerima kitab Taurat. Jadi sebelum 4 kitab itu Allah menurunkan suhuf-suhuf sebanyak 100 suhuf. Ya. Mi'ata suhaif, 100 suhuf. Sebagaimana tadi penjelasannya. Lah suhuf-suhuf itu semua mulia di hadapan Allah, berisi wahyu Allah. Nah, sedangkan yang termaktub di dalam hadis ini suhufnya Nabi Ibrahim itu turun di malam awal bulan Ramadan. Jadi awal Ramadan itulah sehingga dikatakan Ramadan awsatuhur rahmah. Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Unzilatut Taurat, diturunkannya Taurat ya, lisitti Madinah min Ramadan pada tanggal 6 Ramadan. Jadi sama-sama. Jadi suhuf Ibrahim, Tauratnya Nabi Musa tanggal 6 ya. Wal Injil li 13 khalat min Ramadan. Sedangkan Injil itu tanggal 13 Ramadan. Wan Jabir anna Taurata anzala litisnai asyarata lailatan khalat min Ramadan. Sedangkan kalau Zabur sendiri itu diturunkan tanggal malam 13 Ramadan atau hari 12 Ramadan, tapi malam 13 Ramadan. Jadi hampir sama seperti Injil. Nah, sedangkan Al-Qur'an li arba'an wa isrina khalat min Ramadan, tanggal 24 Ramadan. Jadi ada riwayat Imam Ahmad ini menyebutkan bahwa semua wahyu Allah itu turun di bulan Ramadan, baik suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Semuanya turun sekaligus ya, kecuali Al-Quran. Lah Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Yang dimaksud di hadis ini 24 Ramadan itu adalah turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, diturunkannya bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an, itu maksudnya min Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah fis sama'id dunya. Dari Lauhul Mahfuz ya, tulisan takdir ke Baitul Izzah di langit dunia, itu semuanya sekaligus. Lalu kemudian kalau yang 3 ini Taurat, Zabur, Injil diturunkan secara sekaligus. Berbeda dengan Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi yang demikian itu agar supaya manusia itu bisa mendapatinya, bisa meresapinya, bisa mengambil petunjuk darinya. Sehingga pada lafaz disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan, sebagai petunjuk
linnasi bagi manusia, wa bayyinatin dan penjelasan, minal huda dari petunjuk itu, wal furqana dan al furqan pembeda mana hak dan yang batil. Yang demikian itu Allah terangkan di dalam surah apa itu namanya? Surah Al-Isra ya. Al-Isra ayat 105 dan 106. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa tanzil wa nazzalnahu tanzilan. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dengan kebenaran itulah kami turunkan Al-Qur'an, wabil haqqi dan dengan kebenaran nazala turunnya Al-Qur'an. Jadi benar-benar Allah itu menurunkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya sampai 2 kali. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira siapapun yang taat sama Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya hari kiamat sebagaimana rukun iman, masuk surganya, selamat dari neraka. Sedangkan yang ingkar akan masuk neraka. Mereka yang beriman akan masuk surganya, itu basyir. Sedangkan mereka yang ingkar akan masuk neraka, itulah nadhir, pemberi peringatan. Yang ingkar, yang kufur akan masuk neraka. Wa Qur'anan, dan pada Al-Qur'an ini farraqnahu, kami pisah-pisahkan. Kami pisah-pisahkan litaqra'ahu 'alan nas, supaya bisa dibaca oleh para manusia. Karena Al-Qur'an itu memang sebutnya juga Al-Qur'an, artinya bacaan. Ya. Iqra, maka ketika turun ayat pertama, wahyu Allah pertama kali, iqra, bacalah. Supaya litaqra'ahu linnas, walaupun dalam bentuk hafalan yang nantinya juga harus ditulis, sehingga Allah menurunkan surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yastur. Jadi litaqra'ahu linnas, supaya dibaca atas manusia. Ala muksin, secara berangsur-angsur, secara bertahap. Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu linnas ala muksin. Jadi memang Allah jadikan Al-Qur'an ini memang secara bertahap, ya, agar supaya manusia bisa istilahnya memahaminya dengan baik dan benar. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami benar-benar menurunkan Al-Qur'an. Dengan menurunkannya artinya memang senantiasa turun di dunia ini. Jadi berangsur-angsur. Jadi itulah yang dimaksud dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Itu yang dimaksud dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Min Lauhul Mahfud ila bil izzah ila badil izzah fis sama'id dunya. Lah sedangkan malam 17 Ramadannya itu adalah turunnya dari Baitul Izzah ke dunia, yaitu tanggal 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini aku turunkan Al-Qur'an ini di malam yang mulia, atau disebut Lailah Mubarakah di dalam surat Ad-Dukhan, ya, disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh keberkahan. Jadi
Kadang disebut Lailatul Qadar, kadang disebut Lailatul Mubarakah. Jadi itu bedanya. Jadi kalau yang di hadis tadi, malam turunnya Al-Quran dari langit dunia, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia tanggal 24 Ramadan. Sedangkan dari dunia, dari langit dunia ke dunia ini, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu adalah tanggal 17 Ramadan. Itu tahun 41 dari lahirnya Nabi SAW atau tahun kenabian. Makanya Al-Quran itu adalah pertama kali Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi karena pertama kali menerima wahyu. Itu tanggal 17 Ramadannya. Nah, itu bedanya ya. Jadi harus dibedakan antara yang turun dari langit ke dunia, antara yang dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tetapi semuanya itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lah reaksi daripada orang-orang kafir itu macam-macam. Kalau orang-orang kafir Quraisy mengatakan, atau orang kafir penyembah berhala mengatakan, kenapa tidak diturunkan sekaligus saja? Kenapa harus kok berangsur-angsur? Enggak pakai sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya, yang mereka itu diturunkan kitab secara berangsur-angsur. Maka Allah jawab pertanyaan mereka itu di surah Al-Furqan, sebagaimana runtut di ayat tadi, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di surah Al-Furqan Allah jawab, Allah memfirmankan, wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila wala ya'tunaka bimislin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir itu, laula nuzzila alaihil Qur'ana jumlatan wahidah, kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu jumlah yang satu saja, langsung jelek turun saja gitu. Kenapa? Lah itu jawabnya tadi itu, bahwa yang pertama di surah Al-Isra lagi, Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas, ya, diturunkan seperti itu biar bisa dibaca oleh manusia. Nah dia ini kadzalika nusabbita bihi fuadak, yang demikian itu supaya ditetapkan kepada hatimu. Tujuan daripadanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur supaya kamu menghafalkannya. Itu kamu benar-benar hafal bahkan di dalam hatimu. Sehingga istilah Rasulullah kalau mengistilahkan para sahabat yang hafal itu, apakah kamu hafal di dalam hatimu atau dikatakan di dalam dadamu. Jadi tidak hanya di dalam otak, tapi juga di dalam fuadaka, fuadun, di dalam hatimu, qalbumu. Warattalnahu tartilan, dan kami bacakan secara tartil, benar-benar kami bacakan secara tartil, yaitu secara bakhrajiyah, ya, secara tajwid, secara tahsin. Jadi kata per katanya, per hurufnya, sehingga Al-Quran itu terjaga. Sebagaimana Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafidun. Kami turunkan az-zikr, yaitu nama lain Al-Quran,
dan kami benar-benar akan menjaganya. Sehingga misal ada satu huruf yang kurang pun itu bisa konangan. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, sudah dirubah. Misal Taurat, Zabur, Injil itu semuanya aslinya bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi, orang Israel, bahasa Aramik, ya, bahasa yang masih sepupu dengan bahasa Arab, tetapi dirubah. Bahkan nama Rasulullah Muhammad SAW itu yang tadinya ada di Taurat itu diterjemahnya berubah. Misal ya di Kidung itu di dalam perjanjian lamanya di dalam Taurat disebutkan Hikana Muhammadin, ada disebutkan itu. Ada nama Muhammadin, Muhammad, terus ada im itu untuk pengagungan. Itu ada. Dan itu menurut sahabat Abdullah bin Salam, ya. Kenapa bapaknya itu kalau baca Taurat pas yang menyebut nama Muhammad itu dilempit lembarannya. Dia tidak tahu sampai akhirnya bapaknya meninggal, baru dia tahu dibuka ternyata itu nubuat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang dasar dari bahasa Ibrani lalu dipelajari oleh orang-orang Romawi menjadi bahasa Yunani atau Greek yang pakai us itu, ya, Paulus, ya, kalau laki-laki, ya. Sehingga yang tadinya Isa menjadi Yesus dan sebagainya. Berubah sangat banyak. Belum diterjemahkan ke bahasa Belanda, Jerman. Tetapi konteks aslinya yang bahasa Ibrani tidak ditemukan. Makanya kalau dikatakan apakah mereka hafal Gospel, Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, tidak. Makanya bahkan mereka yang melancari kitab aslinya dari Israel sendiri, seperti Ustadz Kainama, ya, atau yang terbaru itu Yonatan Nadar itu, yang di YouTube itu, belajar aslinya malah justru kepada Islam, malah justru masuk Islam. Itu bisa dikatakan profesor semua itu di dalam urusan kitab Taurat, Injil maupun Zabur. Lah itulah manfaat diturunkannya Al-Quran, ya, supaya ditanamkan di dalam hatimu, kamu hafal dengan benar. Maka satu huruf pun tidak termaktub, kamu bisa mengetahuinya. Sehingga sampai sekarang jumlah tahfidzul Quran, sebenarnya Quran itu sebenarnya bukan tahfidz tapi tahmil, ya. Kalau tahfidz itu sebutan untuk orang yang hafal hadis. Kalau di sini kan hafidz itu hafal Quran, ya. Kalau di Jazirah Arab hafidz itu ya hafal hadis. Kalau hafal Quran hamilul Quran, karena di dalamnya terkandung Al-Quran, hamilnya terkandung. Jadi ada satu, tapi salah kaprah ya wis rumah tahfidz, ya. Padahal kalau yang hafidz itu adalah Al-Quran. Bersambung aku luka lihat karena waktunya habis, ya. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Itulah manfaat daripada diturunkannya Al-Quran dan bulan diturunkannya Al-Quran. Aku luka lihat, mudah-mudahan manfaat fid dunya wal akhirah. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.